Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat, semoga Allah Jalla wa ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dengan wasilah amalan terbaik kita yang kita lakukan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terutama kita ada di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang dimana ketika seseorang itu melakukan hal-hal yang haram, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan dosanya. Sebaliknya, jika kita melakukan amalan-amalan saleh, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya. Kaum muslimin, muslimat, Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam adalah agama tauhid yang dengannya mengajarkan kepada seorang hamba untuk mengesahkan Rabb, Tuhan yang telah menciptakan dirinya dan yang menciptakan alam semesta ini. Islam adalah agama yang diridhoi oleh sang pencipta alam semesta ini. Inna dina indallahi wa Islam. Islam adalah agama yang memiliki kemuliaan derajat yang tinggi dari segi hukum-hukumnya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama bagi mereka manusia yang mendapatkan petunjuk dan pilihan bagi orang-orang yang berakal. Karena jika seseorang memilih agama selain agama Islam, maka aktivitas yang dianggapnya sebagai ibadah tidak akan diterima oleh yang menciptakan dirinya dan alam semesta ini. Dan dia termasuk orang yang merugi. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kebersamaan, persaudaraan, terutama mereka yang di atas landasan seiman dan seislam. Atau juga Islam mengajarkan kasih sayang dan kebersamaan kepada sesama manusia. Islam agama yang tidak pernah membedakan aktivitas yang dilakukan baik secara jasmani maupun rohani. Islam adalah agama yang mencetak karakter-karakter manusia agar mereka memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, moral, kode etik yang terpuji. Islam menolak berbagai macam bentuk khurafat, tahayul, dongeng-dongeng yang tidak jelas, apalagi filsafat yang membuat bingung seseorang dalam kebenaran. Islam merupakan solusi
dari seluruh berbagai macam permasalahan. Dan Islam juga menjadi suatu keselamatan bagi orang yang istiqomah di atas agama Islam ini, dunia terlebih kelak di yaumil kiamat. Dari untayan keutamaan-keutamaan syariat dinul Islam, ternyata tidak sedikit mereka yang mengaku Muslim beragama Islam, tetapi sayangnya mereka tersesat. Islam memiliki banyak keutamaan, tapi tidak sedikit dari kalangan mereka yang mengaku beragama Islam tersesat. Tersesatnya mereka seorang Muslim karena terwarnai, ternodai, tercetak dan terbentuk dari 4 faktor berikut ini. Yang pertama yang membuat seorang Muslim tersesat, padahal syariat Islam adalah begitu mulia. Pertama, yaitu dia tidak mau mempelajari syariat dinul Islam. Atau singkatnya, dia bodoh dalam perkara syariat dinul Islam. Sehingga Allah Jalla wa'ala pernah menegur mereka orang-orang yang giat, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dunia, tetapi sayangnya mereka lupa dengan ilmu akhirat. Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum minal akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka mengetahui dalam perkara yang zahir, ilmu-ilmu dunia mereka ketahui dan mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi sayangnya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka berkaitan dengan ilmu agama, mereka lalai. Padahal ilmu agama itu lebih penting dan lebih sangat dibutuhkan dibandingkan makan dan minum. Seandainya saja seseorang dalam sehari mereka makan dan minum misalkan sebanyak 10 kali atau lebih dari itu, kebutuhan seseorang terhadap ilmu agama lebih dari itu. Sehingga Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, wala takfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti suatu aktivitas yang kalian tidak ada ilmu, tidak tahu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan bahkan yang terbesit dalam hati seseorang akan diminta pertanggungjawabannya. Yang kita dengar, yang kita lihat, yang terbesit dalam hati kita, itu melebihi 10 kali dalam sehari. Melebihi makan dan minum. Sehingga itu semua adalah butuh dengan ilmu. Kalau kita tanpa ilmu, maka yang kita lakukan adalah dosa, dosa, dan dosa. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, man abadallah bi ghairi ilm. Siapa saja yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Maka orang tersebut lebih banyak melakukan kemudaratan, perkara-perkara yang rusak dibandingkan daripada kebaikan. Dan ini juga sesuai dengan status mereka orang-orang Nasrani yang kita berdoa kepada Allah, waladdallin. Mereka itu adalah giat beribadah,
tetapi tanpa ilmu, sehingga mereka tersesat. Mereka tersesat tanpa ilmu. Sehingga seorang muslim yang bodoh terhadap ilmu agama, ilmu syariat dinul Islam, akan menyebabkan dirinya tersesat. Dan bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam tulisannya Nawaqidul Islam, di antara pembatal keislaman adalah al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Dia tidak mau mempelajari agama Allah. Dia mengaku Islam, mengaku Muslim, tapi tidak mau mempelajari sholat, zakat, saum, haji, dan lain-lain sebagainya. Dan tidak mau mengamalkannya. Maka batallah keislamannya. Wa dalilu qauluhu, dan dalilnya adalah beliau membawakan dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-22, wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Wa man a'rada an dzikri bi ayati rabbih, siapakah yang paling zalim daripada orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Allah, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling. Dia sudah paham, sudah mengerti bahwa syariat Islam itu adalah yang paling sempurna, yang hanya diterima oleh yang menciptakan alam semesta ini. Tapi dia berpaling. Inna minal mujrimina muntakimun. Maka sesungguhnya Allah kelak akan menghukum daripada orang-orang yang melakukan dosa dengan berpalingnya dia dari syariat dinul Islam. Ini yang pertama yang membuat seorang muslim menjadi tersesat dan bahkan bisa batalnya keislaman dia dengan sebab dia tidak mau menuntut ilmu tentang perkara agama Islam. Yang kedua adalah dia jadikan sandaran dalam aktivitas yang dia lakukan, yaitu nenek-nenek moyang mereka. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa hum yahtadun. Bahwa mereka orang-orang kafir ketika mereka diajak untuk mengikuti apa yang telah diturunkan Allah Jalla wa Ala. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ya, dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah atas pemahaman salaful ummah. Maka mereka mengatakan, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Enggak. Kami tetap pada pendirian bahwa kami akan mengikuti nenek-nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka tetap pada pendirian mereka mengikuti nenek-nenek moyang mereka, sekalipun nenek-nenek moyang mereka itu tidak mengetahui dan tidak mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu, perkara ini harus kita jauhi, ya. Bersandar dengan nenek moyang, kemudian dijadikan aktivitas itu bagian daripada syariat dinul Islam. Padahal kelak di yaumil qiyamah, ya, Allah Jalla wa Ala menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Mereka yang menjadikan sandaran hukum, yaitu nenek-nenek moyang mereka, maka
Bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan, yauma taqallubu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibulak-balikan di dalam neraka. Mereka orang-orang yang menjadikan sandaran hukum kepada nenek-nenek moyang mereka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Allah jadikan dibulak-balik wajah mereka di dalam neraka. Yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka mengatakan, ya, seandainya dulu kami mengikuti Allah dan Rasulnya. Lalu mereka berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Wahai Rabb, sesungguhnya kami dahulu mentaati tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Ya. Karena mereka tetap menjadikan dasar hukum nenek-nenek moyang. Melakukan satu aktivitas, ini sudah terbiasa, sudah menjadi adat istiadat nenek-nenek moyang kami. Padahal tidak terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Atau pendapat para ulama, para sahabat. Ya, tidak ada. Mereka jadikan suatu aktivitas bahwa itu adalah dari nenek-nenek moyang mereka. Lalu kebencian mereka kepada nenek moyang mereka yang telah menyesatkannya. Sehingga mereka berdoa kepada Allah. Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Ya. Karena mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka meminta kepada Rabb kami, wahai Rabb kami, berikanlah kepada mereka, nenek-nenek moyang kami yang menjadi sandaran hukum ketika kami di dunia, ya, siksaan 2 kali lipat dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Intinya, jangan jadikan nenek moyang sebagai landasan hukum, karena akan menyesatkan seorang muslim. Ini faktor yang kedua. Yang ketiga adalah mengikuti banyak perkara yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas yang banyak dilakukan oleh manusia, lalu dia jadikan bahwa aktivitas itu adalah diperbolehkan dalam syariat dinul Islam. Misalkan, seorang muslimah, seorang, ya, yang beragama Islam dari kalangan wanita, ketika ditanya, kenapa kamu tidak memakai jilbab, ya, tidak menutupi rambut kamu, tidak menutupi aurat kamu, semua anggota tubuhmu adalah aurat, ya, kenapa kamu tidak lakukan itu? Dia mengatakan banyak orang yang beragama Islam tapi nggak pakai jilbab, ya, sehingga saya juga mengikuti ini. Coba kalau ke pasar, ya, atau ke mal-mal, mereka banyak dari kalangan muslimah. Mereka menganggap bahwa dengan banyaknya itu maka diperbolehkan dia tidak memakai jilbab dan tidak menutup aurat tubuhnya. Ya, padahal tidak seperti itu. Bahwa menutup aurat, memakai jilbab, hukumnya adalah wajib. Ya. Atau contoh yang lain, ya, dia menganggap bahwa nyanyian, musik adalah diperbolehkan dalam syariat dinul Islam. Siapa yang mengatakan itu? Ya, jika ditanya musik adalah diperbolehkan, dia katakan tidak sedikit dan bahkan banyak dari kalangan umat Muslim, umat yang beragama Islam, ketika mereka mengadakan pernikahan, sunatan, atau selamatan, ya, disetel, dikumandangkan lagu-lagu, musik, ya, sehingga dia berkomitmen bukan 1, 2, bahkan ratusan dan ribuan bahkan
jutaan dan miliaran kaum muslimin yang menyetel musik saat acara pernikahan, ya, khitanan dan yang lain sebagainya. Dengan banyaknya dia melihat itu, dia jadikan sandaran hukum bahwa musik itu adalah halal. Padahal musik adalah haram. Ya. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, yang Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya untuk menjauhi, tidak mengikuti kebanyakan orang yang melakukannya. Di antaranya adalah yang pertama dalam surah Al-An'am. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kalian mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Surat Al-An'am ayat 116. Yang kedua dalam surah Yusuf ayat yang ke-103. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Kita menginginkan sebagian besar manusia itu beriman, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian dalam surah Yusuf ayat yang ke-106, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Kemudian ayat yang berikutnya surat Al-Isra ayat yang ke-89. Walaqad sarafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran tiap-tiap macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Allah mengulang-ulang, ya, dalam suatu keadaan diulang-ulang, tapi tidak. Ya, kebanyakan manusia ya tidak mau ya mengingkari dalam perkara beriman kepada Allah. Dan kemudian mungkin yang terakhir dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-102 di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma wajadna li aktsarihim min ahd wa in wajadna aktsaruhum lafasikun. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka manusia memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan manusia orang-orang yang fasik. Dari ayat-ayat tersebut, yang mana Allah Ta'ala melarang orang yang beriman untuk tidak menjadikan landasan hukum dengan sebab mengikuti kebanyakan manusia yang melakukannya. Karena Allah telah mensifati mereka, di antara sifatnya adalah sebagian besar manusia di muka bumi ini dengan sifat sesat, kafir, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, syirik dan fasik, serta tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dari ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi. Ini adalah poin yang ketiga yang menyebabkan seorang muslim, seorang yang berstatus beragama Islam, dia tersesat. Dan yang keempat adalah mengikuti hawa nafsu. Celaan terhadap mengikuti hawa nafsu dalam kitab Allah. Allah mencela ittiba'ul hawa. Ya, Allah mencela orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Yang benar adalah mengikuti Al-Quran, As-Sunnah atas pemahaman salaful ummah. Itu yang benar. Tetapi dia mengikuti hawa nafsu. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan, Ara'aita man itta'adha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat
menjadi pemeliharaan atasnya. Ya. Kemudian yang berikutnya Allah jelaskan juga dalam surah Az-Zasiyah ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kalian memperhatikan, melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Hawa nafsunya dijadikan Tuhan dalam aktivitas keseharian. Kemudian Allah biarkan berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Nah, inilah poin yang keempat yang menjadikan faktor seorang muslim menjadi tersesat, yaitu mengikuti hawa nafsu. Karena tabiat hawa nafsu adalah membawa keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, bahwa tabiat hawa nafsu pada dasarnya adalah membawa keburukan. Oleh sebab itu, jika kita mengaku seorang muslim, maka jauhilah tadi 4 perkara tadi, yaitu kebodohan terhadap syariat Allah. Yang kedua, menjadikan nenek moyang sebagai landasan hukum sekalipun tidak terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan atas pemahaman salaful ummah. Yang ketiga, yaitu mengikuti aktivitas yang banyak dilakukan oleh manusia, lalu dia jadikan sandaran hukum bahwa itu adalah diperbolehkan dalam syariat dinul Islam. Yang keempat, dia mengikuti hawa nafsunya dalam melakukan hal-hal dalam hidup dan kehidupannya di muka bumi ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita yang bermanfaat, menjadi oleh-oleh terbaik yang bersumber dari Al-Quran dan dari As-Sunnah atas pemahaman salaful ummah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.